Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya, yaitu bagian fase-fase pemerolehan bahasa. Anak memperoleh bahasa nonverbal dan verbal sejak lahir dan dalam rentang usia yang berbeda sehingga ia mencapai tingkat kebahasaan yang sesuai, yang memungkinkan ia menggunakan bahasa tersebut dengan mudah dalam pergaulannya atau pada masa pergaulannya. Dan karena buku bahasa melewati tahapan yang sesuai dengan tahapan perkembangan, kami menjelaskan di dalamnya berbagai tahapan perkembangan. Pertama, tahapan perkembangan psikologis. Kedua, tahapan pada masa kanak-kanak. Selanjutnya, bagian F, penguasaan bahasa ketika baru lahir dan saat bayi. Pada saat ini, ia telah diberikan konservasi dan kapasitas untuk diucapkan dan ungkapan di mana ia dilengkapi dengan sistem suara yang terdiri dari tenggorokan dan penunjukan audioistik yang membantu sistem untuk memanfaatkan suara yang sederhana dan kompleks. Pertumbuhan kosakata yang menangani pembangunan dan telah dilakukan secara berbasis minimum. Sejumlah siswa dari yang lebih tua dan orang yang berusia 2 tahun untuk melihat kultivar mereka dari kosakata. 1. Tahap anak usia dini dari 3 sampai 5 tahun. A. Pelatihan mental dan bahasa induk. B. Pertumbuhan kosakata verbal. C. Persepsi numerik. D. Persepsi waktu. 2. Tahap masa kanak-kanak tengah dari 6 sampai 8 tahun. Periode ini ditandai dengan ledakan beberapa kemampuan mental dan proses kognitif. Dapat dimulai dengan pemikiran abstrak. Periode ini digunakan untuk membedakannya dalam pertumbuhan komposisi tubuh secara umum, karena bentukan mental adalah dengan aktivitas kognitif dalam pemikiran yang hidup dan inklusi, dan imajinasi praktis menanganinya dalam berpikir dengan kemampuannya melakukan sesuatu. Di dalamnya terdapat ciri-ciri yang berkaitan dengan tahapan relevansi dalam buku dan pembelajaran bahasa. 1. Pemikiran anak pada tahap ini adalah berpikir melalui gambar visual, sehingga ketika ingin mengingat sesuatu, ia membayangkan situasi di mana hal itu terjadi. Pemikiran anak kemudian masih dalam tahap dasar yang bergantung pada indera fisik. Dan mengapa pentingnya alat peraga muncul dalam pembelajaran dan dalam memperoleh keterampilan membaca dan menulis, serta mengklarifikasi informasi yang diterima anak dalam berbagai tahap pendidikan dasar. Selanjutnya, imajinasi praktis memainkan peran penting dalam kehidupan anak pada tahap kehidupan ini, dan imajinasi pada masa kanak-kanak tengah didasarkan pada realitas di mana anak tidak tinggal jauh dari kenyataan. Imajinasi ini bertujuan untuk berinovasi dan memahami fakta ilmiah, dan jenis aktivitas mental ini membantu guru menyajikan bidang yang sesuai untuk transfer anak ke fakta ilmiah sederhana yang berkaitan dengan aritmatika dan prosesnya, dan untuk memvisualisasikan peristiwa sejarah atau menggambarkan peristiwa sejarah. Selanjutnya, periode ini juga ditandai dengan berpikir abstrak pada anak, yaitu berpikir yang didasarkan pada persepsi makna umum dan hasil dari peristiwa dan kesialannya. Dan anak pada tahap ini memiliki pemikiran abstrak dalam kemampuan menulis, belajar aritmatika dan angka. Selanjutnya, tahap ini dicirikan sebagai tahap mulai belajar keterampilan menulis, karena anak usia 8 tahun menyamakan kemampuan menulis dan membaca pada usia ini. Kegiatan ini didasarkan pada penggunaan indera dan otot dalam indera mata dalam hal penglihatan dan telinga dalam hal pendengaran, lidah dan mulut dalam hal ucapan, dan tangan dalam hal menulis. Selanjutnya, tahap akhir masa kanak-kanak dari 9 hingga 12 tahun. Pertama yaitu keterampilan menulis. Kedua, pertumbuhan keseimbangan linguistik dan membaca. Yang ketiga, pertumbuhan lisan dan tertulis. Baik, kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.